wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nela Rahma dan saya ini lagi bersama teteh-teteh cantik nih di sini. Oke, sebelumnya kita ini dari kelompok mana ya? Kelompok 5. Oh, dari kelompok 5. Oke, sebelum kita memulai perbincangan hari ini, lebih baik kita kenalan dulu ya. Soalnya kalau nggak kenal, kalau tak kenal nama saya ya. Oke, kita mulai dari pertama aja ya. Seperti ini, oke. Halo, nama saya Aryani Putri dari Administrasi Negara kelas 1. Oke, lanjut yang kedua. Halo guys, perkenalkan nama saya Dilan Aziza dari Administrasi Negara kelas A2. Halo guys, nama saya Dikira Suparta dari Administrasi Negara kelas 1. Oke, kita ini udah berbincang-bincang soal nama ya. Nah, kan aku belum tanya, ini tuh dari universitas atau perguruan tinggi mana gitu? Ini tuh dari universitas mana? Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Oh iya, administrasi. Oke, aku mau nanya buat semuanya ya. Mulai dari ini dulu. Kesibukan sekarang itu apa? Kesibukan saya sekarang sehari-harinya saya masih ngampus ya, masih kelas. Kadang kalau misal hari libur saya pulang kampung karena kampung saya di Cipatujah, ada organisasi pencaksilat itu organisasi. Jadi ada urusan gitu. Teteh di sini ngekos gitu. Teteh Dila, gimana kesibukannya saat ini? Kalau saat ini sih kan kita sebagai mahasiswa ya, posisinya tuh sekarang kita sebagai pelajar juga sama, tapi tempatnya sebagai mahasiswa di mana saya sedang menempuh mata kuliah, mata pendidikan administrasi negara, yang dimana saat ini saya menginjak ke semester 3. Nah, jadi kesibukan saya tuh untuk sekarang kalian hanya kuliah. Kalau dulu ya saya cuma banget. Oh iya, sambil scroll TikTok ya. Kayak gitu. Buat Teh Gempira, gimana Teh? Kalau kesibukannya sekarang sih saya kampus. Terus kalau di rumah libur Nonton drakor. Iya, sama rebahan. Oke. Emang sih rebahan itu paling enak ya. Rebahan di sekolah itu benar-benar banget ya. Oke. Tadi kan kita ngobrol kesibukan sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya, itu gimana sih pesan dan kesan kalian menjadi mahasiswa itu? Oke, boleh mulai dari mana? Apa mau dari mana ya? Oh, bisa aja ya. Kesan-kesan jadi mahasiswa tuh emang bener-bener banget, dan mungkin gak bisa dijabarin gitu ya satu-satu. Tapi yang paling utama itu kesan jadi mahasiswa, dimana kita tuh emang bener-bener harus jadi mandiri gitu. Ya, harus mandiri bener-bener banget, nggak kita yang disuapin sama dosen, nggak kita disuapin sama teman-teman kita sendiri itu. Jadi kompetitifnya bener-bener banget gitu saat kita menjadi mahasiswa. Kemudian jadi mahasiswa itu katanya senang ya, karena baju kita tuh bebas, katanya bebas kecuali kayak kesana dia dari sekolah yang khusus gitu ya, ada seragamnya. Tapi kebetulan yang di kampus STK ini kita tuh bebas pakaiannya, jadi kadang tuh kita tuh bingung gitu, ini pakai baju apa ya gitu. Waktu itu emang bener-bener banget gitu, kesannya tuh kita kadang suka bukan dihubungin sama pelajaran gitu, tapi gitu ya. Soalnya di kampus itu aduh bener-bener banget gitu, bukan kayak pertandingan sih, tapi lebih ke aduh penampilan tuh harus bagus gitu, harus gembel gitu, nggak repot. Tapi emang sih ya Teh, permasalahan dari mahasiswa lain juga gitu, soalnya besok baju apa gitu, ini gak punya baju, pasti dari yang pada sini mikirnya dari kapan gitu, dia bikin tugas mah bikin Nah, kalau untuk kesannya sih sebagai mahasiswa, kita tuh kan mau masuk ke dunia kerja nih. Kalau udah lulus tuh kita
mau menempuh lagi, tapi tanda kutipnya itu kalau seseorang itu mau melanjutkan gitu. Tapi saat kita stuck, kita berhenti, kita udah selesai nih kampus, terus kita keluar, otomatis dong kita pengen cari kerja tuh yang enak, yang bagus, yang bisa menunjang kehidupan kita, dimana kita tuh saat kuliah ini harus benar-benar banget gitu dalam menempuh pendidikannya, dalam memanfaatkan waktunya juga harus benar-benar, karena kita tuh jangan main-main deh kalau udah kuliah, karena urusannya tuh sama masa depan tuh benar-benar banget, karena kerasa gitu sama diri sendiri. Saat masih SMA atau SMP kita masih santai aja lah, ini kan masih mau lanjutin, santai aja lah, kita kan masih bisa nyuruh atau apa gitu, karena kan sekolah tuh masih dilanjutin gitu. Kalau masih SMP nanti gue SMA benernya, nah kalau SMA nanti gue kuliah, terus kuliah itu bener-bener banget loh, harus bener-bener gitu kita belajar, terus kita tuh harus beruntung gitu, orang lain ada yang nggak bisa kuliah, kita bisa kuliah gitu, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, lanjut ke Andi, gimana nih? Kita berbincang lagi ini. Kan tadi kita itu berbincang-bincang tentang kuliah ya. Kan menjadi mahasiswa itu outputnya pastikan terlibat sama masyarakat atau lingkungan sekitar, ya kan? Pasti dong. Nah, gimana sih menurut kalian kalau misalkan kalian itu udah lulus gitu dari perguruan tinggi dan terjun di lingkungan masyarakat, gimana? Membantu masyarakat. Ya, contohnya kayak gitu. Ya, lebih mengajak masyarakat ke kegiatan yang positif, gitu. Mengayomi. Dari kita mana kan? Misal nih, kita kan ini tuh ada negara ya, otomatis publik gitu. Hubungannya tuh sama publik, sama kepentingan umum lah, atau sama kita sebagai pelayan masyarakat lah. Nah, terus saat kita akan terjun nih ke dunia masyarakat dan misalkan kita tuh udah bekerja nih, mungkin jadi ASN, jadi PNS atau P3K atau yang lainnya, otomatis dong kita tuh harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Supaya apa? Supaya output kita sebagai mahasiswa tuh benar-benar keluar gitu, dan ini membuat kita tuh kita merasakan nih, oh jadi ini ya manfaatnya kita kuliah di sini, itu manfaatnya bisa kita rasakan sendiri gitu. Jangan jauh-jauh ke orang lain, supaya orang lain tuh feedback ke kita baik, kita feedback ke orang lain juga baik gitu. Oke, kan tadi udah jawab ya sama ada teman-teman di sini. Gimana kalau misalnya terjun ke masyarakat? Oke, kita kan tadi udah ya berbincang-bincang tentang gimana sih kalau kalian nanti terjun ke masyarakat. Nah, dari perbincangan kita tadi juga itu sudah bersangkut paut dengan materi yang akan kita bincangkan sekarang. Nah, oke guys, jadi materi yang akan kita bincangkan sekarang itu yaitu mengenai sosiologi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan apa gimana? Lanjut aja. Oke. Ini buat semuanya aja ya pertanyaannya. Mau yang jawab kata ini, apa kata itu, apa kata itu, boleh terserah, pokoknya dijawab aja. Oke. Yang pertama, pandangan kalian mengenai sosiologi itu gimana sih? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh siapa? Oke. Dari dada saya dulu ya. Kalau pandangan kita posisinya sebagai mahasiswa, apa sih itu sosiologi? Sebelum kita berbicara jauh nih tentang sosiologi, kita tuh harus tahu apa sih itu sosiologi. Nah, kebetulan nih saya ada sedikit tahu gitu tentang apa itu sosiologi. Dimana sosiologi itu merupakan suatu studi ilmu mengenai tentang hubungan masyarakat dengan masyarakat, individu dengan kelompok dengan kelompok ataupun yang lainnya. Dimana baik itu kelompok formal maupun informal, dimana dalam suatu lingkungan itu tersebut ada saling ketergantungan gitu antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompoknya. Ya, intinya itu dari ilmu sosiologi ini yang menjadi objek utamanya itu pasti masyarakat. Ya, masyarakat itu manusia kan jadi
manusia itu jadi makhluk sosial. Ada tambahan lagi kira-kira? Oke, sama. Jadi kan sosiologi itu bersangkut pautnya dengan manusia. Karena sosiologi itu manusia itu makhluk sosial gitu kan. Jadi enggak disangkut pautin sama hewan atau tumbuhan gitu ya Teh ya. Oke. Lanjut aja ya Teh ke pertanyaan yang kedua. Pastikan sosiologi itu mempunyai fungsi atau manfaat. Ya, benar. Nah, Teteh di sini tahu gak sih manfaat dan fungsi dari sosiologi itu apa aja? Fungsi sosiologi bisa menjadi sebagai penelitian, dasar penelitian, pembangunan perencanaan dan pemecah masalah sosial. Adapun peran sosiologi adalah sebagai ahli riset, sebagai konsultan kebijakan, sebagai praktisi dan sebagai guru atau pendidik di dalam bidang pendidikan. Oke, jadi tanpa kita ketahui ataupun tanpa kita sadari juga ya sosiologi itu banyak banget manfaatnya ya, apalagi yang pendidikan terus masyarakat juga sangat bermanfaat banget. Oke, kita lanjut aja ya Teh ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut kalian, gimana sih level analisis sosial itu? Ya apa saja? Soalnya kan pasti ada tahap-tahapannya atau level dari sosiologi itu. Oke, bisa jadi untuk level dari analisis tingkat sosial itu ada 4 ya sebenarnya, tapi kita bagi-bagi aja. Oke, jadi supaya seimbang ya. Nah, untuk yang pertama itu ada tingkat individual, di mana individu ini sebagai subjek dari kajian teori tersebut. Karena apa? Karena tadi kan sebagai ilmu sosiologi itu objek kajiannya itu masyarakat dong, ya, nggak mungkin dong hewan atau tumbuhan. Nah, jadi pada tingkat yang pertama ini ada individu sebagai subjeknya. Jadi itu ketujuhnya sama individu ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua, selanjutnya tingkat antar pribadi atau interpersonal, meliputi interaksi antar individu dengan semua arti yang berhubungan dengan komunikasi simbolis, penyesuaian timbal balik, negosiasi mengenai bentuk-bentuk tindakan yang saling bergantung. Tingkat struktur sosial dapat disimpulkan dari pengamatan terhadap keteraturan dan keseragaman yang terdapat dalam waktu dan ruang. Dan yang terakhir ya ada tingkat budaya. Tingkatan ini meliputi arti, nilai simbol, norma dan pandangan hidup umumnya dimiliki bersama oleh anggota atau masyarakat. Jadi dalam pengertian yang luas, istilah kebudayaan terdiri dari produk-produk tindakan dan interaksi manusia, termasuk benda-benda ciptaan manusia berupa materi di dunia, kebudayaan, dan materi. Oke, jadi singkatnya itu level analisis sosial itu ada 4. Yang pertama ada tingkat individu, yang kemudian pribadi, yang internasional, tingkat struktur sosial, dan tingkat budaya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, tadi kan kita di awal ya, di pertanyaan pertama itu sudah berbincang tentang sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya sekarang, gimana sih awal munculnya sosiologi itu? Kok bisa gitu muncul sosiologi itu, bisa ada sosiologi? Bicara sejarah nih, iya. Sejarah itu emang lama tapi diingat ya. Jangan kayak mantan. Bisa gampang ya, biar mantan kelas sampah. Oke. Boleh dijawab ya Teh? Ini untuk sejarah tuh emang panjang gitu ceritanya, tapi disingkat aja ya, empat disingkatnya. Nah, jadi ilmu sosiologi ini muncul sekitaran abad 18 sampai 19, di mana abad tersebut itu terjadi revolusi politik terlebih dahulu di Prancis khususnya. Kemudian terdapat revolusi industri nih, revolusi industri sekitar abad 18 sampai 19 juga. Nah, kemudian pada abad ke-20 ini barulah adanya perkembangan tentang apa itu sosiologi dan mulai dikembangkan juga oleh para ahli. Nah,
pada abad ke-21 lahirlah nih secara sah gitu aliran sosiologi itu yang saling mengkritik satu sama lain seperti poststrukturalisme, postmodernisme dan yang lainnya. Itu mungkin untuk singkatnya itu hanya segitu ya. Nah kalau untuk panjangnya tuh harus dibaca nih, harus banyak literasi ya. Namanya sejarah itu gak ada habisnya ya. Nanti juga kita menjadi sejarah buat anak-anak ya. Siapa? Oke, tadi kita kan berbincang tentang sejarah ya. Berarti sejarah itu udah lama ya. Ada dalam hal. Iya, maksudnya si sosiologi itu ada itu udah lama. Kita belum dibuat juga udah ada gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya deh. Dari ilmu sosiologi itu pasti terdapat beberapa teori dan teori itu pasti diusung oleh beberapa ahli ya. Salah satunya dari Auguste Comte dan Emile Durkheim. Gimana sih pandangan kalian dari teori yang diusung oleh para ahli itu? Oke, bisa dijawab. Untuk teori itu yang mengusungnya mengenai sosiologi itu banyak banget para ahli. Pasti ada yang mempelopori adanya sosiologi itu banyak sekali. Salah satunya itu ada Auguste Comte, terus Aristoteles juga ada, Max Weber ada, terus yang sebentar juga ada ya. Tapi untuk saat ini kita hanya ngambil dua dari teori itu. Yang pertama itu dari Auguste Comte ya, beliau itu mengambil konsep positivisme untuk Auguste Comte. Nah, di mana konsep positivisme ini dijadikan sebagai sebuah filsafat pertama kali dilakukan Comte di abad ke-19. Nah, ini nyambung ya sama yang sejarah nih ya, abad 19 juga nih, dari revolusi politik juga ya. Karena beliau juga itu berasal dari Prancis, dia mengeluarkan diri gitu dari Prancis karena aliran yang berbeda. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman. Dimana jadi si Auguste Comte ini mendasarkan sesuatu itu dari pengalamannya, bukan dari seperti dari pengetahuannya, tetapi dia mengalami sendiri gitu ya. Dia sendiri yang mengalami ya. Kemudian ada metode positif dari Auguste Comte ini. Yang pertama itu mengarah pada fakta-fakta di mana kan pengalaman itu berdasarkan fakta dong, dirasakan sendiri ya, enggak jadi buat-buatan. Kemudian mengarah pada perbaikan terus-menerus dan dari syarat hidup yang kemudian berusaha ke arah kepastian, kemudian berusaha ke arah kecerdasan. Oke, kita kan tadi udah berbincang tentang teori Auguste Comte ya, menurut Auguste Comte. Itu tuh terdapat beberapa konsep ya, kalau saya ingat itu. Apa sih konsep dari Auguste Comte? Konsep dari Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statistik dan sosial dinamis. Sosial statistik dimaksudkannya sebagai suatu studi tentang hukum-hukum, aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Sosial statistik merupakan bagian yang paling elementer dari ilmu sosiologi. Terus, sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menjelaskan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. Oke, itu udah keseluruhan pendapat dari Auguste Comte ya. Oke, tadi kita udah berbincang tentang beberapa pendapat teori sosiologi ya. Dari Auguste Comte udah dijawab dari sama Tendina sama Tendina juga. Kita masuk ke pendapat dari Emile Durkheim mengenai sosiologi. Jadi pendapat dari ahli Emile Durkheim ini menyatakan bahwa fakta sosial sebagai objek kajian sosiologi. Ini perbedaannya dengan Auguste Comte, yaitu kalau Auguste Comte kan dari pengalaman, kalau
kalau dari lembaga ini menyatakan bahwa fakta sosial sebagai objek kajian sosiologi. Jadi ada sedikit perbedaan bahwa kalau Agus fakta itu dari pengalaman kan ya, kalau ini dari fakta sosial, yang mana terdapat beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh undang-undang terakhir. Yang pertama ada gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Dan yang kedua adalah fakta itu memaksa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai fakta sosial. Dan yang ketiga ada fakta itu bersifat umum atau tersebar secara luas dan dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat individual persoalan. Ada tambahan lagi dari Jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 4 itu kan kita tadi ngobrol tentang pendapat dari beberapa ahli yang mengenai sosiologi itu. Jadi kita tadi ngobrol para ahli itu ada Auguste Comte dan Emile Durkheim. Dan dari pendapat mereka itu ada yang berbeda, ada sedikit perbedaan antara objek kajiannya nih dari yang Auguste Comte kalau Auguste Comte itu dari pengalaman, kalau Emile Durkheim itu dari fakta sosial. Jadi kita ini udah selesai nih podcastnya ya. Buat teteh di sini terima kasih udah datang ke sini ya teh ya. Oke, mudah-mudahan video ini itu bisa bermanfaat bagi semua orang ya, terutama bagi pelajar ataupun mahasiswa nih. Ini video itu bisa berguna banget buat mahasiswa. Apalagi kita kan tadi berbincang tentang sosiologi ya teh ya. Jadi sosiologi itu benar-benar luas banget. Terus ada sosiologi itu udah lama gitu ya teh ya. Lama banget sebelum kita ada di dalam perut orang tua juga. Dan kita juga sangat Iya, jadi udah lama banget. Yang mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain hari lagi, ada di lain waktu lagi. Ya, oke. Jadi teman-teman, segitu aja podcast dari kami. Saya Naila Rahma dan saya Agnes. dan saya Nila Aziza. Saya Gemira Sukamina. Dan ada rekan kami yang menjadi kameramen juga, A.A. David. Terima kasih buat semuanya. Bila